Hai teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, Miranti punya informasi nih. Bagi kalian yang suka kisah-kisah true crime dari dalam negeri, kalian bisa langsung aja nonton ke channel teman aku. Nama channelnya Rikaro. Nah, channel ini bagus banget menurutku. Cara penyampaiannya keren dan mudah untuk kita pahami. Serta kasus-kasus yang diangkat pun adalah kasus-kasus yang lagi hangat diperbincangkan. Bukan hanya itu saja, kamu juga bisa menyaksikan berbagai kasus kriminal lainnya yang ada di negara kita ini. Yang lebih seru lagi nih, ketika kamu nonton channel ini akan berasa masuk ke dalam ceritanya. Wah, pasti penasaran dong? Daripada lama-lama, yuk langsung aja kunjungi channel Rikaro. Untuk link channelnya udah aku siapin di kotak deskripsi ya. Jadi nanti kalian bisa langsung klik dan subscribe aja. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2011. Selamat menyaksikan. Wanita ini bernama Michelle Huang Chili atau biasa dipanggil Lee. Ia adalah seorang mahasiswi perawat yang berusia 26 tahun pada tahun 2011 yang lalu. Lee dibesarkan di San Diego County bersama dengan adik laki-lakinya bernama Michael. Dia lulus dari Mount Carmel High School pada tahun 2002. Kemudian ia pindah ke San Francisco Bay Area untuk kuliah keperawatan di Samuel Merritt University di Oakland, California. Lee yang tinggal di San Mateo ini berharap menjadi seorang praktisi perawat seperti almarhum ibunya yang telah meninggal karena penyakit kanker. Pada tanggal 27 Mei tahun 2011, seperti biasa, Lee melakukan aktivitas rutinnya, yakni pergi untuk mengikuti pelajaran keperawatan klinis di Kaiser Permanente Medical Center di kota Hayward Bay Area, San Francisco, California. Saat Lee tengah istirahat dalam pelajarannya, ia lalu pergi menuju mobilnya, tepatnya pada jam 7 malam. Ketika Lee mengambil ponsel dan kuncinya, dia kemudian meninggalkan dompet dan tasnya di belakang dan berencana untuk pergi ke Reno guna mengunjungi teman-temannya nanti malam. Setelah itu, ternyata Lee tidak pernah terlihat lagi. Mobil Lee, yaitu Honda SUV berwarna putih, telah ditemukan keesokan paginya sekitar jam 9 pagi di parkiran Ponderosa Court, sekitar setengah mil dari pusat medis, tetapi Lee tidak pernah ada di dalam mobil tersebut. Rekaman kamera keamanan di Kaiser Permanente Medical Center di Hayward mengungkapkan bahwa ada seorang wanita yang berada di gedung parkir sebelum dan setelah Lee menghilang. Siapakah wanita itu? Setelah diselidiki oleh pihak berwenang, wanita itu bernama Giselle Diwak Esteban, berusia 27 tahun. Ia lahir pada tanggal 4 Februari tahun 1984 dari Union City, California. Dia mengenali dan ternyata ia juga pernah menempuh pendidikan di sekolah menengah yang sama dengan Lee dan mereka berteman baik serta tumbuh bersama di kawasan San Diego. Tidak lama setelah Lee diketahui menghilang, polisi lalu menggeledah rumah Esteban di kawasan Union City, tepatnya pada tanggal 29 Mei tahun 2011. Beberapa petugas terlihat meninggalkan kompleks dengan membawa tas yang keluar dari rumah Esteban sekitar tengah hari dan mereka menyita Honda CR-V Esteban. Setelah penggeledahan itu, Esteban hanya ditahan sebentar oleh pihak kepolisian. Penyidik mengatakan bahwa mereka menunggu untuk melakukan penangkapan kepada Esteban sampai cukup bukti. Mereka mengatakan bahwa tidak ingin terburu-buru membawa kasus ini ke pengadilan. Esteban kemudian menghubungi stasiun berita televisi untuk menginformasikan kepada mereka. Sepertinya
Esteban ingin agar publik tidak menuduhnya dalam hilangnya Lee, karena seperti diketahui, berita tentang hilangnya Lee telah menjadi sorotan publik kala itu dan masyarakat penasaran tentang sosok Esteban yang diberitakan ada di lokasi saat terakhir Lee terlihat. Kepada stasiun TV itu, Esteban mengatakan bahwa meskipun dia tidak menyukai Lee dan menyalahkan Lee karena telah merusak hubungannya dengan mantan pacarnya yang bernama Scott Marasigan yang juga merupakan ayah dari anaknya yang saat itu berusia 5 tahun. Esteban mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Lee. Keduanya tumbuh bersama di San Diego dan berteman baik di sekolah menengah, kata Esteban kepada stasiun TV itu. Sementara itu, polisi terus menyelidiki hilangnya Lee. Polisi mengatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada orang lain yang terlibat dalam hilangnya Lee. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa Esteban berada di dalam mobil Lee yang ditemukan setelah dia menghilang. Polisi mengatakan bahwa bercak merah di dalam mobil Lee adalah milik Lee sendiri dan DNA Lee juga telah ditemukan di salah satu sepatu milik Esteban yang telah dikumpulkan selama penggeledahan di rumah Esteban kala itu. Dengan adanya bukti DNA dan rekaman kamera pengintai yang merupakan bukti kunci, menyebabkan polisi kemudian melakukan penangkapan kepada Esteban. Penangkapan ini berlangsung lancar tanpa insiden, tepatnya setelah hampir 4 bulan hilangnya Lee, yaitu pada 7 September tahun 2011. Esteban didakwa telah menghilangkan nyawa Lee, meskipun jasadnya belum ditemukan pada saat itu, tapi semua bukti-bukti mengarah kepada Esteban. Catatan ponsel juga telah menunjukkan bahwa kedua ponsel wanita tersebut telah menempuh rute yang sama segera setelah Lee menghilang, dengan beberapa transmisi datang dari Niels Canyon dan daerah Sunol Canyon. Hilangnya Lee telah menyebar di kawasan itu. Masyarakat telah dibuat penasaran tentang keadaan dan keberadaan Lee pada saat itu. Para pewarta berita pun tak ketinggalan menyoroti kasus ini dengan sangat gencar, sehingga keluarga Lee akhirnya muncul di media dan melakukan konferensi pers tentang hilangnya orang yang mereka cintai. Keluarga Lee berpelukan satu sama lain selama konferensi pers di Departemen Kepolisian Hayward. Mereka sangat sedih dengan apa yang terjadi dan sangat khawatir dengan keadaan Lee pada saat itu. Keluarga Lee juga berkata bahwa mereka belum putus asa dan misi mereka adalah untuk bisa menemukan Lee dan membawanya kembali pulang bersama dengan mereka. Saudara laki-laki Lee bernama Michael mendesak Esteban untuk memberikan informasi apapun yang dapat menyelesaikan kasus ini. Pihak keluarga Lee telah berusaha memasang papan reklame dan menawarkan hadiah sebesar $65.000 untuk informasi tentang keberadaannya. Hilangnya Lee telah memicu perhatian dari berbagai komunitas setelah anggota keluarga dan teman-teman Lee mengajukan banyak permohonan bantuan publik untuk bisa membantu menemukan keberadaan Lee. Berbagai organisasi pencarian orang hilang pun turut ikut membantu keluarga Lee. Pencarian besar-besaran pun akhirnya dilakukan kala itu. Sebagian besar pencarian telah difokuskan di sekitar area Niels Canyon. Niels Canyon diketahui adalah tempat yang sangat tepat untuk mencari karena polisi telah mengungkapkan bahwa ponsel Esteban dan ponsel Lee telah terdeteksi di jalur yang sama setelah Lee menghilang. Setelah aksi unjuk rasa musim panas, acara publisitas, dan upaya pencarian, jenazah Lee akhirnya ditemukan oleh tim pencari di daerah pedesaan dekat perbatasan Pleasanton, Sunol pada tanggal 17 September, tepatnya 10 hari setelah Esteban ditangkap. Setelah itu, ahli forensik melakukan otopsi kepada jasad Lee, tapi sangat sulit untuk menentukan apa penyebab dari hilangnya nyawa Lee, dikarenakan kondisinya yang baru ditemukan setelah 4 bulan sejak Lee dinyatakan hilang. Lebih dari 4 bulan setelah penangkapannya, Esteban mengajukan pembelaan tidak bersalah dan melepaskan haknya untuk persidangan cepat. Kasus ini terhenti karena kehamilan Esteban. Kali ini, ia hamil anak kedua
diperkirakan pada saat ia menghilangkan nyawa Lee. Kehamilannya baru berusia 4 bulan. Esteban kemudian didakwa setelah sidang 3 hari yang membahas bukti-bukti termasuk kecocokan DNA, rekaman kamera pengintai, dan pesan teks yang semakin mengancam yang dikirim dari telepon Esteban ke Scott Marasigan, ayah dari anak pertamanya dan juga merupakan mantan pacarnya. Tanggal persidangan telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 17 September tahun 2011. Jaksa penuntut Butchford mengatakan kepada juri bahwa Esteban menjadi sangat marah sehingga pada dasarnya dia mulai memburu Lee. Pengacara Esteban menanyai mantan pacarnya yaitu Scott Marasigan tentang naik turunnya hubungan 10 tahun mereka, termasuk kelahiran seorang anak hampir 7 tahun lalu. Dalam pertanyaannya tentang Scott Marasigan, pengacara Esteban yaitu Andrea Auer tampaknya mencoba untuk bisa mendukung dalam pernyataan pembukaannya pada hari Senin di persidangan Esteban bahwa Esteban tidak berencana untuk mengambil nyawa Lee pada Mei tahun 2011 itu, tetapi ia hanya membentak sebagai akibat dari provokasi pada saat itu dan keadaan yang cukup tegang saat mereka bertemu. Jaksa Butchford menuduh dalam pernyataan pembukaannya bahwa Esteban telah membunuh Lee karena kecemburuan, kebencian, dan amarah karena dia menyalahkan Lee karena telah merusak hubungannya dengan ayah putrinya, Scott Marasigan. Marasigan yang berusia 28 tahun itu mengatakan bahwa ia bertemu dengan Esteban pada musim gugur tahun 2002 ketika mereka berdua adalah mahasiswa baru di Universitas Negeri San Francisco dan Esteban telah memperkenalkannya kepada Lee yang adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri San Jose. Marasigan mengatakan bahwa ia berkencan dengan Lee selama sekitar 1 bulan pada musim semi tahun 2003, tetapi mereka putus setelah sekitar sebulan, meskipun mereka tetap berteman dan terus bertemu satu sama lain secara berkala. Marasigan mengatakan, ia dan Esteban memiliki beberapa diskusi tentang apakah Marasigan pernah tidur dengan Lee, tetapi dia membantah tuduhan Esteban bahwa dia berselingkuh dengan Lee pada saat itu. Marasigan mengakui bahwa meskipun dia dan Esteban memiliki apa yang dianggap sebagai hubungan yang sulit dan mereka sering putus nyambung beberapa tahun yang lalu, mereka telah memiliki banyak saat-saat yang indah bersama dan mengalami hubungan suami istri baru-baru ini, tepatnya pada Februari tahun 2011. Marasigan mengatakan bahwa Esteban awalnya memiliki hak asuh atas putri mereka dan pindah dengan gadis itu ke San Diego pada tahun 2008. Tetapi Esteban menjadi marah kepada Marasigan pada tahun 2010 ketika Marasigan memandangkan hak asuh atas gadis itu dan memindahkannya kembali ke Bay Area untuk tinggal bersamanya di sana. Marasigan mengatakan bahwa akhirnya Esteban juga pindah kembali ke Bay Area pada November tahun 2010 untuk dekat dengan putri mereka, tetapi mengakui bahwa dia tampak kesepian karena dia tidak memiliki banyak teman di daerah tersebut. Marasigan mengatakan bahwa dia, Esteban, dan Lee telah bertemu dengan seorang konselor pada tanggal 23 November tahun 2010 untuk mencoba menyelesaikan tuduhan Esteban bahwa Lee mengganggu hubungannya dengan Marasigan. Tetapi pertemuan tersebut tampaknya tidak memuaskan Esteban karena dia kemudian mengirimi Marasigan SMS keesokan harinya meminta Marasigan untuk segera menghubungi Lee karena sangat penting mereka bertemu kembali. Diketahui juga bahwa Scott Marasigan yang juga merupakan ayah dari anak pertamanya ternyata telah mengajukan perintah penahanan terhadap Esteban pada tanggal 24 Mei tahun 2011, tepatnya 2 hari sebelum ia menghilang. Marasigan menginginkan Esteban ditahan karena ia berperilaku yang tidak menentu. Selain hal itu, Esteban juga telah mengirimkan beberapa pesan teks kepada Marasigan yang telah dikirimnya hampir setiap hari selama sebulan. Marasigan mengatakan ia merasa terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Esteban, tetapi ia juga merasa tidak terkejut dengan hal itu. Marasigan mengatakan
Anda tidak pernah tahu apa yang mampu dilakukan seseorang sampai mereka melakukannya. Transkrip juri yang dirilis pada persidangan menampilkan Esteban yang semakin marah, mengirim pesan teks yang tidak senonoh dan mengancam di bulan-bulan sebelum pembunuhan mantan temannya, mahasiswi perawat Michelle Lee. Dokumen tersebut juga mengungkapkan bukti bahwa Esteban telah mencoba mendapatkan informasi tentang Lee hanya beberapa hari sebelum dia menghilang dari Kaiser Permanente Medical Center di Hayward pada tanggal 27 Mei tahun 2011. Esteban didakwa pada tanggal 14 Desember tahun 2011 atas tuduhan pembunuhan Lee. Menurut transkrip yang tertulis 470 halaman itu, Esteban menyatakan bahwa Lee telah menggali kuburannya sendiri dan tidak akan lama lagi. Dalam pesan teks yang dikirim ke Scott Marasigan, ayah dari anak Esteban yang juga teman Lee, Jaksa Butch Ford mengatakan kepada juri bahwa Esteban percaya bahwa Marasigan telah berselingkuh dengan Lee dan tidak dapat diyakinkan sebaliknya. Ford kembali mengatakan, tidak peduli berapa kali Marasigan menyangkal perselingkuhannya, Esteban menolak untuk mempercayainya. Esteban menginginkan Marasigan untuk memutuskan semua hubungannya dengan Lee. Jika tidak dilakukan, maka hukuman akan lebih cepat dilakukan oleh Esteban kepada Lee dan Marasigan. Ford kembali mengatakan, Esteban menjadi sangat marah sehingga pada dasarnya dia mulai memburu Lee. Ford mengatakan, jaksa penuntut akan membuktikan kepada dewan juri bahwa Esteban telah berhasil melaksanakan rencananya, menemukan informasi tentang rutinitas Lee dan kemudian dia menyerang Lee di tempat parkir dan membuang tubuh Lee di tempat yang terpencil. Marasigan bersaksi di pengadilan bahwa dia tidak pernah berhubungan suami istri dengan Lee, baik selama hubungan kencan sebulan mereka atau di lain waktu. Marasigan mengatakan bahwa Esteban marah padanya ketika dia mengetahui bahwa Lee telah menceritakan kepadanya di sebuah pesta pada tahun 2005 bahwa dia hamil dan berencana untuk melakukan pengguguran kandungan. Esteban juga sedang hamil pada saat itu dan akhirnya melahirkan putri pasangan tersebut pada tanggal 31 Oktober tahun 2005. Hubungan antara Esteban dan Marasigan semakin sulit setelah November tahun 2010 dan pesan teks menjadi semakin tidak bersahabat. Esteban sering menyebut Lee sebagai perempuan panggilan dan menegaskan bahwa Lee dan Marasigan telah menggali kuburan mereka sendiri. Selama percakapan dengan Esteban yang direkam Marasigan pada tanggal 18 Maret, dia berkata, "Anda akan jujur kepada saya tentang dia. Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu dan nyawanya. Kamu berhak mati untuk kebohonganmu, seperti halnya dia. Dan jika kamu melakukannya lagi, ini adalah peringatan terakhir untukmu." Esteban juga mulai menarik perhatian di antara staf di Samuel Merritt University Kaiser di Oakland, tempat program keperawatan Lee. Seorang anggota staf bersaksi di pengadilan bahwa Esteban muncul di kantornya untuk menanyakan tentang program dan setelah kunjungannya itu, lencana keamanan hilang. Karyawan tersebut kemudian mengidentifikasi Esteban sebagai wanita yang mendapatkan akses ke kantor dan tertangkap kamera sedang memeriksa file. Lencana yang hilang kemudian ditemukan di mobil Lee. Karyawan lain menerima panggilan aneh sekitar waktu yang sama dari seseorang yang mengaku sebagai instruktur dan menanyakan nama siswa yang melakukan rotasi klinis di rumah sakit serta jadwal mereka. Selain itu, instruktur Lee bersaksi bahwa segera setelah Lee hilang, instruktur pergi mencari Honda CR-V putih di garasi. Setelah instruktur melihat sekeliling untuk beberapa saat, dia berkata bahwa dia melihat CR-V putih sedang menaiki tanjakan, kemudian tiba-tiba berputar balik dan segera meninggalkan tempat parkir itu. Detektif Hayward Fraser Ritchie bersaksi bahwa dia menanyai Esteban. Dia mengaku telah berada di Kaiser untuk mendaftar asuransi prenatal dan mengatakan dia melihat Lee dari kejauhan di atas jembatan penyeberangan.
Dibawa interogasi oleh detektif, cerita Esteban langsung berubah. Setelah awalnya menyangkal bahwa dia berbicara dengan Lee, dia kemudian mengatakan bahwa karena dia tidak minum obat, dia menderita pingsan. Bukti lain termasuk ponsel Lee yang hilang, yang menurut jaksa penuntut Esteban telah dibawa ke toko Apple dan memorinya telah dihapus sehari setelah Lee menghilang. Catatan menunjukkan memori ponsel telah dihapus dan sandi telah disetel ulang oleh seseorang bernama Giselle Marasigan. Banyak orang menerima pesan dari ponsel Lee pada hari yang sama. Sebagian besar menyatakan bahwa Lee dalam perjalanan ke Reno yang merupakan rencananya sebelum Lee menghilang dan mengatakan bahwa baterainya akan habis dan mungkin tidak akan bisa mengirimkan pesan lagi. Ponsel Lee kemudian ditemukan di bawah keset lantai kursi belakang di mobil Marasigan. Marasigan bersaksi bahwa dia yakin Esteban telah mencuri kunci cadangannya ketika dia mampir ke rumahnya pada bulan Maret dan telah berpura-pura mencari keributan. Marasigan berkata bahwa kunci itu tidak pernah ia temukan lagi. Selain itu, sejumlah besar darah Lee termasuk kolam seukuran piring makan telah ditemukan di garasi parkir bersama dengan beberapa rambut Lee. Lebih banyak bercak merah ditemukan di mobilnya. DNA cocok dengan Esteban dengan noda di roda kemudi dan lampu sen mobil Lee, dan DNA Lee cocok dengan noda di sepatu Esteban. Gulma dan buntut rubah telah ditemukan menempel di bagian bawah mobil SUV Lee yang telah ditemukan di pinggir jalan dekat rumah sakit beberapa hari setelah Lee menghilang. Ford mengatakan kepada juri bahwa penyebab kematian mungkin tidak akan pernah dapat diketahui, tapi itu tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa seseorang telah meninggal akibat perbuatan dari orang lain. Pengacara Esteban mengakui bahwa kliennya telah menghilangkan nyawa Lee, tetapi dia mendesak para juri untuk menghukumnya hanya atas pembunuhan sukarela karena Lee telah memprovokasi Esteban. Dan Esteban melakukan pembunuhan itu di tengah emosinya yang telah memuncak dan situasi yang juga sangat panas pada saat itu. Hingga saat ini, tidak ada yang mengetahui bagaimana cara Esteban menghabisi Lee saat itu. Pada saat menghilangkan nyawa Lee, Esteban diketahui sedang hamil. Esteban akhirnya melahirkan pada bulan November tahun 2011 saat dalam masa tahanan, dan mengatakan kepada stasiun televisi tak lama setelah hilangnya Lee bahwa Marasigan adalah ayah dari anak pertama dan keduanya ini. Juri pada akhirnya memvonis Esteban atas pembunuhan tingkat pertama karena telah menguntit dan membunuh mantan teman sekolah menengahnya karena cemburu. Esteban sama sekali tidak menunjukkan emosi ketika juri menyampaikan putusannya setelah berunding selama seminggu. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2012, Hakim John Rolefson di Pengadilan Tinggi Kabupaten Alameda akhirnya memutuskan bahwa Esteban harus menerima hukuman 25 tahun penjara seumur hidup atas pembunuhan tingkat pertama akibat perbuatannya. Demikianlah kisah nyata yang dapat Mirati sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.